Nay, pertanyaan pertama ini, Nay. Apa sih arti sebuah kesuksesan buat kamu? Sukses menurut aku itu dimana kita itu bisa mencapai atau kayak bisa melakukan hal yang udah lama banget kita tuh pengen ngelakuin. Entah itu kayak pergi ke suatu tempat atau kayak membeli sesuatu barang. Itu menurut aku udah sesuatu yang dinilai suksesan. Kalau menurut kamu apa sih? Kalau menurut aku arti sukses itu bisa membahagiakan orang tuaku. Itu menurutku ya udah termasuk arti sukses karena kita udah punya apa ya, Nay, ya? Kayak keinginan kan. Dari kecil itu kan kita udah dibesarin gitu kan. Jadi gimana ya, Nay, ya? Kayak bisa ngebanggain orang tua tuh udah termasuk kesuksesan gak sih? Bener banget. Terus yang kedua, Nay, apa? Sebenarnya cita-cita kamu itu apa sih? Dan kenapa milih cita-cita itu? Cita-cita aku, kalau kamu nanya aku 10 tahun yang lalu, aku pengennya jadinya guru. Gak tau kenapa, walaupun sebenarnya aku nggak pernah punya pemikiran buat kayak meneruskan itu sekarang, tapi dibilang kayak jadi guru tuh sesuatu yang menurut aku nggak mudah, menyenangkan gitu, dan juga kayak rintangan itu sebenarnya banyak, apalagi kalau misalkan kita menjadi guru anak SD gitu ya, ngadepin anak SD yang tantrum kayak gitu. Cuman kalau sekarang kalau dipikir-pikir, karena aku anak manajemen ya, jadi aku yang dekat-dekat aja, aku maunya jadi manajer. Kalau kamu apa? Kalau aku sih agak abu-abu ya, Nih, ya, kayak berubah-ubah sih. Kalau dulu itu emang aku tuh pengennya masuk sekolah kedinasan, itu di stan itu, jadi kayak pengennya jadi akuntan atau yang berhubungan dengan itu, berhubungan dengan keuangan. Tapi karena sekarang aku masuk ke dunia yang sebenarnya nyambung sama presenter, jadi kayaknya jadi influencer aja kali. Apa sih motivasimu buat jadi influencer? Karena eranya, Nay. Eranya? Iya, eranya. Terus kayak lebih simple aja sih. Kita bikin video yang terserah sih, kita mau bikin video apa gitu. Terus tiba-tiba dapat duit karena endorsan gitu. Kayak bawaanmu emang udah influencer banget gitu. Kayak emang udah cocok banget jadi influencer. Yang bener. Iya. Tapi kamu nanti jangan influencer abal-abal. Waduh, tidak dong, tidak. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu apa jalur pendidikan yang sesuai dengan cita-cita kamu? Cita-cita aku sebenarnya manajemen ini udah pas banget menurut aku. Setelah aku masuk tuh pandangan aku juga luas banget di manajemen ini. Cuman mungkin ada satu jurusan lagi yang pengen aku token waktu itu, yaitu ilmu komunikasi. Sebenarnya waktu di bangku 2 SMA itu aku sempat bingung antara milih manajemen atau ilmu komunikasi, tapi ternyata emang rezekinya di sini. Kalau kamu? Sama sih, aku kayaknya kayak 11-12 sama kamu gak sih? Kayak ya berputar di situ-situ aja. Aku juga pertamanya itu pengen banget masuk di ilmu komunikasi, tapi karena melihat rata-rataku yang menurutku di tengah-tengah, yang nggak bagus-bagus banget dan nggak jelek-jelek banget, jadi kayak agak ragu-ragu buat masuk ke jurusan itu. Terus lihat indeks sekolahku juga nggak masuk di top 1000 ya. Terus yang ketiga juga ada jurusan yang mungkin masih nyambung sama passionku, jadi ya udah coba-coba aja di jurusan ini. Walaupun coba-coba tapi kamu nyaman kan? Iya, alhamdulillah nyaman, tapi agak karena bercampur dengan teknik, Nay. Oh gitu. Iya, jadi ya gimana ya, sebenarnya broadcastnya itu nyaman, tapi tekniknya ya nggak nyaman. Apa sih kesusahannya kamu di jurusan kamu yang sekarang? Kesusahannya adalah di praktikumnya. Jadi tuh jurusanku itu menjalar, Nay. Karena namanya multimedia, harus bisa di semua media, di tekniknya, di depan layar, di belakang layar. Jadi ya kayak ya kita belajar macam-macam, belajar ngoding, belajar desain, belajar broadcast, belajar
teknik pengambilan foto video gitu. Jadi kayak ditanya aku ini harus belajar apa, ya jawabannya adalah harus belajar semuanya. Gitu. Tapi emang kalau di perkuliahan kayak gitu nggak sih rata-rata? Karena kayak oh ternyata jurusan ini tuh kayak gini gitu. Iya bener-bener kayak susah ditebak gak sih? Kayak surprise gitu. Bener-bener surprise banget. Iya, yang harusnya kita awalnya cuman paling cuman ngevideo, nyuting, terus paling ngomong di depan kamera. Ternyata tidak semudah itu. Saya juga belajar sinyal, belajar ya banyak lah ngoding juga sih. Oke, terus ada apa lagi? Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana seandainya kamu gagal dan apa rencanamu selanjutnya? Gagal dalam artian apa ini? Dalam menggapai cita-citaku? Ya bisa aja. Mungkin aku akan mempelajari hal yang membuat aku gagal dulu ya. Jadi aku akan berfokus untuk memperbaiki apa yang sebenarnya bikin aku gagal seperti itu. Mungkin kalau dibilang pesimis adalah rasa yang kayak gitu. Semua lah pasti. Benar. Cuman kayak mungkin sebisa mungkin aku tuh mencoba untuk membangkitkan semangatku untuk memperbaiki dan juga makin semangat untuk mengejar cita-cita aku. Iya benar. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih kalau udah gagal ya mungkin ya pertama evaluasi diri ya, di mana letak kegagalanku tadi. Terus yang kedua itu ya setelah gagal itu biasanya ada overthinking. Cewek ya? Cewek. Nggak cuma cewek doang sih. Biasanya semuanya. Ya yang pasti kita harus mengevaluasi diri kenapa kita bisa gagal dan di mana letak kegagalan itu. Terus rencanaku setelah gagal itu mungkin mengubah planning ya, mengubah apa namanya, atau menambah mungkin ya kita, harus ngapain, terus mengubah planning yang pertama itu gini, terus ngubah lagi jadi plan B itu gimana, kayak gitu sih. Berarti kamu tipe yang kalau mengejar sesuatu tuh kamu juga memikirkan kayak plan selanjutnya kalau ini nggak ya bisa pokoknya apa. Nyoba sih Nel, nyoba dulu sih Nel. Boleh. Kalau nggak nyoba kita nggak akan tahu gimana rasanya sih. Alasan kita masuk ke presenter ini kan karena coba-coba ya, jadi dicoba aja. Iya. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah orang tuamu setuju dengan cita-citamu dan jurusanmu yang kamu tempuh saat ini? Untuk jurusan sudah pasti ya, karena sebelum aku memilih jurusan untuk ditetapkan, karena aku kan dari tes UTBK ya, itu aku juga rundingan dulu sama orang tuaku dan mereka setuju. Kemudian kalau soal cita-cita, menurut aku setiap orang tua itu pasti akan ngedukung hal apapun yang anaknya inginkan. Yang penting itu berbuah positif. Iya, benar. Selama kemungkinan itu besar pasti didukung. Pasti didukung apapun itu. Cuman kan mungkin ya ada beberapa tipe orang tua yang udah menjuruskan anaknya harus seperti apa. Cuman kebetulan orang tua aku setuju-setuju aja sih. Sportif ya, Neng. Benar. Kalau kamu Sita? Kalau aku sih pastinya mendukung, karena dari kecil mungkin ya, dari kecil melihat tingkahku yang super pede dan ya begini, jadi ya pasti didukung sama orang tuaku, keluargaku, kakakku juga gitu sih. Terus apa namanya, dengan aku masuk di jurusan ini juga pasti sangat didukung, karena ya dari awal, dari sebelum aku mendaftar di jurusan ini juga ya pasti ada apa ya, kayak komunikasi dulu sama kakakku, sama orang tuaku pastinya. Karena kan yang membiayain kita kuliah kan orang tua juga gitu loh. Terus ya pasti masih positif gitu loh, yang nggak aneh-aneh gitu sih. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana jika suami tidak mendukung cita-cita kamu? Waduh, ini sudah masuk ke mana ini? Kemana-mana ya ini? Iya. Ini sudah sesuai prosedur ya, Nek ya? Waduh, kalau suami tidak mendukung ya, ada yang bilang kalau istri kan harus berbakti ya. Oh iya, benar banget. Kalau menurut aku selagi alasan suami aku masuk akal ke depannya, dan juga yang pastinya dia tetap menafkahi aku ya, karena kan kadang tuh kita tuh berpikiran kayak kita cari kerja juga tuh karena kita jenuh di rumah, atau mungkin kayak buat menambah tabungan juga kayak gitu kan. Tapi selagi karena dia
mungkin melarang karena emang care dan juga kayak dia beranggapan kayak intinya ini semua tanggung jawab dia gitu. Aku juga nggak apa-apa sih. Iya. Cuman mungkin agak bersedih gitu ya. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih yang pertama kita harus mencari suami yang sefrekuensi. Itu sih kuncinya. Jadi kalau misalnya kita nggak sefrekuensi dari awal, pasti gimana ya, nggak nyambung gitu loh, pasti nggak nyambung dia gitu loh pikiran kita sama yang kita iya mau. betul. Terus kalau misalnya cita-citaku nggak didukung sih, pasti aku meminta pertanggungjawaban. Maksudnya kayak gimana kedepannya itu bagusnya itu gimana, kalau misalnya aku gini tuh gimana, harus punya jawaban juga sih. Kalau misalnya dia ngelarang ya kita juga harus bisa menanggapi, maksudnya kayak harus tegas gitu loh, Nay. Ya nggak bisa dong kita dilarang-larang tapi nggak ada alasannya, bener kan? Benar. Terus nah ini nih agak sensitif ini. Kok takut? Rencana nikah umur berapa, Nay? Kamu tahu fun fact gak? Kenapa? Orang tua aku, khususnya mamaku, itu menikahnya 1 tahun setelah aku ini. Hah? Jadi kan aku 19 tahun. Iya. Mama aku nikahnya 20. Wow. Tapi gak mungkin lah aku juga 20. Nikah muda ya, Say. Tapi kalau orang zaman dulu sih emang nikahnya muda-muda. Kalau oh iya, tak, Pak? tahun depan. Berarti kamu kayak tahun depan. Gak tahu ya, sedatangnya jodohku sih kayaknya. Kalau kamu berapa, Nay? Kira-kira lah. Yang penting lulus kuliah dulu ya, biar bebannya hilang. Jadi mungkin 24 sebelum 25. Oh, 24 berarti. Gak tahu. Oh, berarti dia lulus terus besoknya langsung nikah. habis itu sudah langsung nikah. Iya, boleh gak salah sih. Kalau kamu kalau aku iya. Oh iya, benar. Kalau aku nunggu itu kerja dulu baru bisa nikah. Oh iya. itu si cowok. Benar. Pokoknya ya udah selesai kuliahnya sih. Tapi gimana kalau semisal nih kayak dia sebelum lulus itu udah ada kerja, maksudnya kayak udah ada pegangan gitu. Terus tahu-tahu nih membuka topik kayak ngajak kamu gitu. Iya. Walaupun kamu belum lulus kuliah ini. Kayaknya masih enggak dulu sih. Soalnya yang pertama pasti kan itu menikah itu nggak cuman hidup berdua, itu kan pasti mikirin mentalnya gimana, finansialnya gimana gitu sih. Berarti kamu siap nggak kalau ditinggal karena dia mau nyari yang siap nikah? Enggak lo, jujur enggak ini. Enggak mau aku. Oke. Terus gimana ya, Nayo? Namanya juga kehidupan ya. Kita nggak bisa nebak juga sih. Benar. Ya, yang penting kita udah lulus kuliah. Yang pertama sih kalau bisa udah lulus kuliah, terus sudah dapat kerjaan. Karena buat apa kita sekolah dari kecil sampai sekarang kalau nggak kerja? Kalau prinsipku itu sih, yang penting kita bisa coba kerja dulu, tahu lingkungan di kerjaan itu gimana, terus punya tabungan sendiri, itu baru bisa menikah. Oke, betul. Itu terus pertanyaan yang selanjutnya, ada nggak kriteria calon suami buat kamu? Yang nggak jauh beda dari ayahku sih, karena aku dekat ya sama ayah. Jadi yang pertama yang pastinya orang yang penuh kasih sayang, tanggung jawab, terus juga dia nggak main tangan, nggak main mulut juga, karena kan aku sensitif ya. Oh iya, ya semua sih gitu. Iya Pak, semua cewek itu sama aja. Semua cewek itu rapuh. Terus juga sayang sama orang tuaku. Yang paling penting dia juga mikirin diri dia sendiri, terutama ibadahnya. Oh iya, bener. Kalau kriteria Arsita gimana ini? Iya 11-12 sama kamu sih. Yang penting bisa diterima di keluarga aku. Terus ibadah itu, agama itu paling penting sih. Soalnya tiang agama itu ada di laki-laki. Misalnya kayak laki-laki itu pasti mengarahkan ke hal positif karena dia itu pemimpin. Gitu loh, Nay. Terus untuk masalah dianya itu kurang
apa ya, kurang cakep atau enggak, itu sebenarnya lihat dulu dari perilakunya sih, dari sikapnya. Karena kalau perilakunya cakep pasti ke bawah nggak sih? Iya. Jadi auranya juga cakep aja. Tapi kalau suka main tangan, wah, no, red flag. Merah. Iya, jangan. Kalau misalnya cakep, suka main cewek, nah itu juga no. Itu nggak cakep. Nah, kalau misalnya ini nih. Nah, pertanyaan selanjutnya aja wes, langsung. Pilih mana, jelek kaya atau cakep tapi miskin? Jelek kaya. Oh, jelek kaya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Nggak, sebelum aku jawab alasannya, kamu dulu, kamu pilih apa? Kalau aku sih susah ini Nay, gak bisa ini. Aku gak bisa menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Yang penting iya sih Nay, serba salah sih Nay. Iya kan? Tapi kok misalnya ya Nay ya, jelek kaya tapi nyakitin ya, swele nyakitin. Loh, bener kan? Masa dia suge kan, dia kaya tapi nyakitin ya apa nih? Waduh, berubah ya. Swelek nyakitin deh. Tapi kalau cakep miskin dia juga nyakitin gimana? Karena dia kan cakep, jadi dia ngerasa kayak dia bisa mikat banyak cewek, gimana? Yang penting cakep. Tapi miskin. Pokoknya enggak itu sih, enggak matre sih dianya. Benar. Kalau miskin kan bisa dirubah, tapi sebenarnya jelek juga bisa dirubah sih, sekarang bisa oplas. Iya, ribet ini. Jangan oplas. Gimana nih? Ini mesti. Ini pertanyaan yang paling susah dari 10 pertanyaan. Ini nggak bisa dijawab ini. Apalagi kalau jelek nyakitin. Wes, langsung aja ya. Iya. Ke pertanyaan terakhir, yaitu apa pesanmu buat Mugaru lovers? Mugaru lovers. Pesan aku sih apa ya? Mugaru ini tuh menurut aku penuh kejutan gitu. Karena sebenarnya aku waktu dulu tuh nggak pernah punya ekspektasi buat sekolah di sini. Dulu tuh aku diarahin ke sini karena ini kan satu gedung sama SD kita kan. Oh iya. Ya kan? Jadi kayak udah di sini aja lo, deket gitu. Udah satu gedung ya. Udah nggak perlu pindah-pindah gitu. Bener. Tapi ternyata setelah aku masuk, aku tuh ketemu orang-orang kayak kamu lagi, kayak Pak Nur, apalagi masuk di ekstrakurikuler presenter ini tuh aku nyoba hal-hal baru yang sebelumnya aku tuh nggak pernah nyoba sama sekali, nggak pernah mikir kayak aku bakalan bisa kayak gini, kayak gitu kan. Jadi menurut aku kan harus bangga sih sekolah di sini. Iya bener. Apalagi ini jujur ya, aku kalau ditanyain SMP di mana, terus aku jawab misalkan SMP Mugaru, buat orang yang tahu tuh mereka selalu bilang SMP Mugaru tuh sekarang makin bagus ya, kayak gitu. Karena waktu mereka lewat itu kan ada lampu tuh, jadi kayak nyala banget. Kayak ada gitu. highlightnya nggak sih? Iya, kayak jadi lihat, kayak wow. Jadi kayak kelihatan banget sih Mugaru ini. Itu sih. Kalau kamu? Kapan ya Mugaru bangun gedung 11 lantai? Kan modernisasi. Ya tapi semoga aja sih ya. Benar. Yang terbaik sih kalau aku ya, karena aku di SMP ini, menurutku ya, dari semua jenjang pendidikanku, aku paling explore itu di SMP ini. Benar. Kayak paling aktif itu di SMP ini. Aku mencoba semua hal itu pas SMP di Mugaru ini. Jadi apa ya, buat kalian yang sekarang masih sekolah di Mugaru, ini tuh sekolah yang cocok buat kalian. Maksudnya kayak sekolah yang tepat. Kalian sekolah di sini tuh udah bener, udah tepat gitu loh. Karena dari segi pendidikan, segi agama, itu segi kebiasaan juga itu diajarin di Mugaru.
kayak misalnya telat, itu kan pasti ada konsekuensinya. Kalau di sekolah lain kan belum tentu gitu loh. Terus pembiasaan diri seperti potong kuku, apel, terus mengaji, terus sholat duha itu pasti ada di Mugaru. Terus apa lagi yo? Lingkungannya sih. Lingkungannya itu enak kalau di Mugaru itu. Sampai sekarang ya kita masih temenan ya, masih nongki-nongki cantik. Betul. Gitu kan. Pasti kalian itu punya ya 1-2 temen yang masih bertahan sampai besok gede gitu sih. Kalau di Mugaru ini ya pasti kayak Faril tadi itu pasti masih main lah sama teman-teman dari SMP ini. Benar. Pokoknya kalian jangan patah semangat, jangan minder, jangan pesimis juga. Kalian mikir gak bisa ngapa-ngapain, terus kalian belum mencetak apa ya nih ya prestasi itu. Pokoknya kalian terus belajar dan mengeksplor seberapa jauh sih di Mugaru ini. Kalau aku sih sudah sangat jauh kayaknya. Kejauhan kamu. Iya sih bener. Tapi sayangnya itu sudah hilang nih. Iya, udah lama. Pas masuk SMA. Benar, kita udah. Pokoknya kayak kita itu aktif-aktifnya itu pas di Mugaru nggak sih? Kayak misalnya ya ini masuk presenter, terus ikut OSIS, IPM itu tadi. Serius, aku SMP tuh banyak sakitnya ya, karena mungkin sering riwa-riwi. Oh iya, tapi di SMA itu aku tenang-tenang aja, karena aku diem-diem aja. Aku malah sekarang kuliah, karena masuk teknik. Betul. Iya sih. Udah ya, kayaknya banyak nih. Apa mau tambah lagi? Sudah nggak sih? Kenapa? Nanti makin kemana-mana. Oh iya bener. Oke, sekian pertanyaan dari kami untuk Mugaru Lovers, untuk penonton setia Mugaru Lovers. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalnya kita ada salah kata, ada salah perilaku, ada salah tingkah gitu guys. Gimana Sampai nih? jumpa. Sampai jumpa. Dadah.